Selamat pagi, Bu. Di sini saya akan mengerjakan tugas 2 agama. Jadi saya mengambil materinya itu ajaran sosial gereja. Ajaran sosial gereja, sebutan yang kurang lebih konvensional. Ajaran sosial gereja bukanlah suatu arti, istilah, atau nama dan dengan makna tunggal. Leo 12 misalnya menyebutkan dengan kata doktrin yang digali dari Injil dan dari filsafat Kristiani. Pius 11 menggunakan nama filsafat sosial dan doktrin yang dalam bidang ekonomi dan sosial. Baru Pius 12 yang pertama kali menyebut ajaran sosial gereja yang kemudian selalu digunakan sampai sekarang. Yang menarik adalah bahwa istilah ajaran sosial gereja ditolak dalam Vatikan II. Istilah atau sebutan tersebut dikritik karena memberikan kesan menyindir korpus ajaran dogmatis dan memberi kesan bahwa gereja mempunyai dua jenis ajaran, dogma dan ajaran sosial. Karena itu, penggunaan sebutan ajaran sosial gereja dihindari. Ketika merumuskan Gaudium et Spes ada perintah agar istilah tersebut tidak digunakan. Kendati demikian, sambil mendengar perintah tersebut, GS nomor 76 mencoba mempertahankan sebutan ajaran sosial. Tetapi selalu ada dan di mana-mana hendaknya ia diperbolehkan dengan kebebasan yang sejati membatalkan imam menyampaikan ajaran sosialnya. GS nomor 76 dipungut suara dan sebenarnya cuma disetujui secara individual oleh peserta konsili. Tetapi atas perintah kelompok uskup dari Brazil, sebutan ajaran sosial tetap digunakan dalam GS. Sebutan ajaran sosial gereja muncul juga dalam dua dokumen lain dari konsili, yaitu dalam Apostolica Actualitatem 31 AA dan Intermeritia 15 IM. Selebihnya sebutan itu muncul kembali dalam surat Apostolik Octogesime Desvenes. Kata sosial sebagai kata sifat dalam frase ajaran sosial gereja mempunyai arti jamak sesuai dengan konteks dan maksud pemakaiannya. Pada waktu tertentu, artinya lebih mengacu ke ekonomi, tetapi kemudian meluas mencakup semua saja yang berkaitan dengan relasi antara pribadi dan relasi sosial politik dalam keseluruhan masyarakat. Istilah ajaran sosial gereja mendapat macam-macam interpretasi. Ada dua makna yang dimaksud dengan apa yang disebut ajaran sosial gereja. Makna yang pertama, ajaran sosial gereja adalah keseluruhan ajaran gereja pada masa modern yang berkaitan dengan masalah-masalah pengaturan kehidupan sosial seperti ekonomi, politik, budaya, dan lain sebagainya. Ajaran sosial gereja mencakup ajaran sosial para paus sejak Leo 13, terutama dalam ensiklik RN QA MNPT PP LE SRS dan CA. Juga pidato Pius 12 dalam surat Apostolik OA. Termasuk dalam daftar ini adalah Gaudium et Spes. Pengertian lain lebih luas adalah ajaran sosial gereja mencakup surat uskup, pribadi, konferensi uskup, sinode, konferensi regional seperti Medellin, Puebla, San Domingo, surat para uskup USA, dan lain sebagainya. Juga termasuk karya yang disajikan para teolog yang menganalisis dan mensistematis ajaran magisterium mengenai realitas sosial. Makna kedua, di lain pihak, ajaran sosial gereja
dimaksudkan sebagai suatu dinamika atau kekuatan yang muncul dari iman Kristiani yang dapat menerangi dan mengubah realitas sosial setiap masa dan di setiap situasi. Jadi, ajaran sosial gereja lebih merupakan suatu dinamika iman daripada ajaran formal, lebih sebagai suatu tuntutan ortodoks dan ortopraksis daripada suatu ajaran magisterium, lebih sebagai satu logika kehidupan daripada suatu argumen doktrinal. Ajaran sosial gereja lebih dimaksudkan seperti itu, karena itu bukanlah suatu korpus ajaran, tetapi lebih sebagai suatu refleksi iman di hadapan problematika sosial. Bukan ajaran resmi atau dari hierarki, tetapi lebih sebagai wacana teologis dari jemaat beriman. Ajaran sosial gereja tampil sebagai oase atau wilayah hijau di tengah padang gurun teologi, moral kasuistik, dan neoskolastik. Ajaran sosial gereja adalah penerus dari ajaran klasik tentang keadilan dan hukum. Ada begitu banyak hal yang ditampilkan dalam ajaran sosial gereja sejak abad sampai Vatikan II. Ajaran sosial gereja memperlihatkan, yang pertama, orang-orang Katolik mulai terlibat dalam pelayanan terhadap kemanusiaan. Yang kedua, upaya sering dari satu refleksi teologi secara interdisipliner. Yang ketiga, teologi ditempatkan ke dalam realitas dan dalam referensinya menerima rasionalitas yang ada dalam pengetahuan manusia, baik dalam ilmu maupun teknik. Yang keempat, ajaran sosial gereja bukanlah hal abstrak dan atemporal. Sebaliknya, menyentuh problem nyata dalam realitas histori dan konkret. Yang kelima, ajaran sosial gereja memulai suatu tradisi teologi moral yang memberikan sumbangan besar terhadap studi demi melengkapi warisan pemikiran teologis moral Kristiani. Yang keenam, ajaran sosial gereja memberikan kontribusi bagi pembangunan struktur demokratis, pembangunan kembali dimensi spiritual demokratis pada Republik Federasi Jerman setelah PD2, khususnya dalam teologi Jerman, nampak jelas pengaruh dari ajaran sosial gereja. Demikian juga teologi pembahasan dan kontekstual merupakan aplikasi ajaran sosial gereja dalam konteks dan situasi komunitas masyarakat tertentu. Baik Ibu, itu saja penjelasan materi mengenai ajaran sosial gereja dari saya. Sekian dan terima kasih.